Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 70 Wahana Logistik dari bidang entrepreneurship. Di sini ada bisnis project proposal dari Semedulur Coffee yang beranggotakan kelompok. Yang pertama ada Nurul Alfiah dengan NIM 21803241018. Yang kedua ada dengan saya sendiri, Nikolaus Safri Yoga Nugraha dengan NIM 21804241028. Yang ketiga ada Alessandri Widodare dengan NIM 21802241042. Selanjutnya, ini adalah beberapa yang akan kami jelaskan di presentasi kami. Yang pertama ada ringkasan eksekutif, lalu bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, nama bisnis, visi dan misi, tujuan, keunggulan, analisis SWOT. Yang bab 2 ada aspek pemasaran yang berisi analisis 3P, target pemasaran, promosi, proses operasi. Yang bab 3 ada manajemen dan organisasi yang berisi kepemilikan usaha, gaji karyawan. Bab 4 ada informasi keuangan yang berisi aspek keuangan. Yang bab 5 ada risiko dan rencana risiko jangka panjang. Yang terakhir bab 6 ada penutup. Lanjut. Ringkasan eksekutif. Bisnis kopi semakin marak di Indonesia. Berbagai varian coffee shop dengan desain tempat yang menarik, minat konsumen untuk singgah. Tak heran berbagai outlet jualan kopi tidak pernah sepi. Seiring dengan berkembangnya coffee shop pada zaman sekarang, orang-orang terutama anak muda lebih suka nongkrong di tempat yang estetik. Perkembangan coffee shop di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, yaitu media massa, dunia bisnis, dan internet. Dari pernyataan di atas, kami memutuskan untuk memilih coffee shop sebagai objek untuk membuka bisnis baru kami. Lalu latar belakang. Coffee shop saat ini sedang berkembang pesat di berbagai wilayah. Maka dari itu bisnis coffee shop saat ini memang sangat menguntungkan. Apalagi gaya hidup anak muda zaman sekarang sangatlah tinggi. Oleh karena itu, usaha kopi sangatlah baik untuk dikembangkan di daerah wilayah kami sendiri. Dalam kegiatan sehari-hari, banyak orang yang jenuh mengerjakan tugas di rumah. Pasti juga perlu keluar ke coffee shop untuk menikmati cangkir kopi sambil mengerjakan tugas. Memang cangkir kopi bisa membuat pikiran orang menjadi santai dan fokus untuk mengerjakan tugas. Juga tidak hanya untuk orang mahasiswa atau siswa, seperti bisa untuk orang kantoran pegawai jika ingin keluar istirahat bisa mampir ke coffee shop sambil mengerjakan tugas. Selanjutnya nama bisnis. Kami memilih nama bisnis ide bisnis ini untuk membuka Semedulur Coffee Shop. Alasan kami memilih ide bisnis tersebut karena saat ini sedang berkembang pesat dan hasil dari kopi memang sangat banyak dan menguntungkan. Apalagi anak muda banyak yang menyukai coffee shop untuk mengerjakan tugas, nongkrong, nyantai, dan lainnya. Selain kopi, kami juga menyediakan minuman kopi bagi customer yang tidak menyukai kopi. Seperti ada red velvet, coklat, taro, juga ada teh bagi orang tua jika tidak menyukai keduanya. Kami juga menjual minuman, makanan, dan snack dengan harga terjangkau untuk kalangan anak muda. Kami juga berniat untuk menjual merchandise seperti gantungan kunci, kaos, tempat minum, dan masih banyak lainnya. Jadi kami tidak hanya mengandalkan keuntungan dari kopi saja. Kami juga mengandalkan untung dari penjualan merchandise seperti gantungan kunci, kaos, seperti itu. Jadi keuntungannya bisa dua kali lipat. Visi, misi, dan tujuan. Menciptakan dan mengembangkan minuman dengan membuat varian kopi yang beraneka ragam.
dengan berbagai topping dan pilihan. Tujuan memilih usaha ini yaitu menjadikan kopi sebagai minuman yang digemari oleh semua kalangan. Kami bertujuan untuk seperti anak muda, orang tua yang suka kopi, kami menyediakan tempat untuk mereka untuk menikmati kopi. Yang kedua ada mengenalkan rasa kopi tanpa campuran pengawet kepada semua kalangan. Yang kami jual ini adalah murni kopi, bukan seperti kopi kapal api yang sudah menggunakan campuran bahan pengawet atau yang lainnya. Yang ketiga, mengutamakan pelayanan agar customer merasa puas dan nyaman. Kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar customer merasa puas dan nyaman sehingga mereka bisa balik ke tempat kami untuk menikmati kopi dan makanan yang kami hidangkan. Yang keempat, menjual produk dengan harga terjangkau oleh semua kalangan. Kami membuat harga dengan harga yang terjangkau karena rata-rata di Klaten dan sekitarnya memang harga UMR belum untuk kalangan anak muda memang terlalu tinggi jika kita membuat harga seperti di atas 20.000. Contohnya 25.000 aja bagi mahasiswa sudah sangatlah mahal. Jadi kami membuat harga yang terjangkau seperti 20.000 ke bawah lah. Selanjutnya menciptakan income yang optimal. Selanjutnya ada keunggulan produk. Harga yang terjangkau dengan kualitas rasa yang baik. Kami berusaha untuk menjual dengan harga segitu dengan rasa yang enak lah, seperti harga yang mahal. Selanjutnya ada kualitas mutu yang terjamin kehigienisnya. Yang ketiga, memiliki berbagai variasi pilihan tempat untuk menghindari rasa bosan customer. Kami menyediakan 3 tema tempat. Yang pertama ada tempat outdoor, indoor, lalu ada juga rumah fintech. Jadi kami menghindari customer supaya tidak bosan jika datang kemari, bisa berpindah-pindah tempat. Lalu ada yang keempat, bahan dan alat mudah didapatkan di daerah kami. Yang kelima, kopi mengandung antioksidan dan tinggi dan bermanfaat bagi tubuh seperti vitamin B5, mangan, kalium, natrium, magnesium, dan vitamin B3. Yang keenam ada kopi bisa dibuat untuk berbagai variasi minuman. Bisa contohnya ada latte flavor, bisa dibuat untuk kopi susu. Ada contoh caramel latte ice, tiramisu latte, atau juga hazelnut latte dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength. Yang pertama, minuman ini banyak digemari oleh berbagai kalangan dan anak muda hingga orang tua. Yang kedua, tidak menyebabkan asam lambung. Yang ketiga, bahan-bahan yang mudah dapat dicari dan didapatkan di daerah kami. Yang kedua ada weakness, tidak baik dikonsumsi untuk orang yang memiliki penyakit lambung. Kopi hanya bertahan selama 30 hari. Setelah itu nanti kopi akan merasa seperti basi dan tidak enak. Yang ketiga ada tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. Yang ketiga ada opportunities. Yang pertama, coffee shop yang sedang terkenal di masyarakat saat ini. Jadi kami berusaha untuk bersaing dengan coffee shop yang lain di daerah kami dengan tampilan tema tempat yang berbagai tema, ada seperti tadi indoor, outdoor, dan rumah fintech, dan berbagai varian rasa kopi dan non kopi. Yang kedua ada kopi yang digemari dari berbagai kalangan. Yang ketiga ada treat. Tidak semua orang menyukai kopi. Memang tidak semua orang menyukai kopi seperti orang tua. Orang tua itu rata-rata kan seperti cari yang tempat yang memang untuk acara keluarga. Jadi kurang mendukung. Mereka berpikiran untuk kayaknya kurang mendukung jika bermakan di atau minum di coffee shop. Karena rata-rata mikirnya mereka untuk anak muda. Oh, yang kedua, keluarga menganggap bahwa coffee shop tidak bisa ikut untuk acara keluarga. Nah, itu yang saya jelaskan tadi.
selanjutnya. Oke, selanjutnya bab 2 aspek pemasaran. Analisis 3P yaitu produk, price, dan promotion. Yang pertama, produk. Produk yang dijual adalah kopi yang merupakan makanan yang banyak digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga dewasa. Yang kedua ada price atau harga. Jadi harga satu gelas minuman kopi paling mahal itu 20.000. Karena harga ini merupakan harga yang terjangkau bagi kalangan anak muda. Yang ketiga, promotion atau promosi. Agar produk kami dikenal, akan dipromosikan di media sosial untuk melakukan promosi lengkap dan melalui pamflet juga selebaran untuk ditempel di jalanan. Untuk promosi dapat dilakukan menggunakan media sosial, misalnya lewat Instagram, Line, Facebook, dan sebagainya. Sehingga informasi tentang usaha promo event lebih cepat menyebar ke konsumen. Selain itu, kami juga berencana mengikuti berbagai bazar untuk lebih memperkenalkan usaha kami. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada target pemasaran. Target pemasarannya yaitu yang pertama untuk mahasiswa. Terus ada anak sekolah yaitu SD, SMP, SMA. Dan yang terakhir masyarakat umum. Selanjutnya. Oke. Untuk pembelian, untuk proses operasi yang pertama ada pembelian. Pembelian untuk memenuhi bahan baku yang dibutuhkan dalam operasi, dilakukan pembelian material setiap hari, minggu. Pembelian tersebut diperuntukkan untuk stok selama 1 minggu operasi. Yang kedua ada penyimpanan. Penyimpanan ini untuk menjaga material agar tetap aman, baik, fresh untuk dikonsumsi. Semua bahan baku dilakukan penyimpanan di dalam freezer. Hal ini dilakukan untuk mencegah bahan baku bertahan lebih lama. Dan yang selanjutnya adalah bab 3 manajemen dan organisasi. Kepemilikan usaha. Dalam bisnis ini kepemilikan usaha hanya dipegang oleh satu kelompok sebagai pemilik sekaligus pemberi modal. Sedangkan untuk pengoperasian sehari-hari akan dilakukan perekrutan 3 karyawan untuk melakukan semua kegiatan usaha mulai dari pembelian material, pembukaan kios, barista, pelayanan customer, penjagaan kios, hingga penutupan kios. Selanjutnya gaji karyawan. Pada tahun 2020, gaji karyawan diperkirakan 4 juta. Pada tahun 2021, 4.500.000 dan pada tahun 2019, 4.250.000. Bab keempat yaitu informasi keuangan. Modal yang dibutuhkan yaitu modal alat sekitar 17.420.000 dan modal bahan 1.195.000. Jadi total semua keuangan yang kita butuhkan bisa sampai 18.615.000. Bab kelima, risiko dan risiko jangka panjang. Risiko, menurut kami risiko dari usaha Sendulur Kopi relatif kecil, dikarenakan minuman baru diproduksi saat ada pesanan, sehingga kemungkinan kafe akan bertahan lama. Bahan-bahan yang diperlukan dapat disimpan di freezer seperti yang telah dijabarkan di subbab prosedur operasi, sehingga lebih tahan lama. Selain itu, kafe juga merupakan minuman yang sudah dikenal oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Meskipun risiko usaha
kopi ini relatif kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti target penjualan yang tidak terrealisasi sepenuhnya, dikarenakan usaha yang masih baru, sehingga belum banyak dikenal oleh masyarakat. Selain itu, adanya kemungkinan pesaing bisnis di masa depan dikarenakan kopi mudah diproduksi. Untuk merintis usaha kopi ini lumayan membutuhkan modal yang terlalu besar. Yang kedua, risiko jangka panjang. Dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, kami berencana untuk menambah varian produk minuman menjadi lebih kekinian dengan mempertimbangkan minat pembeli. Kami juga berencana untuk bekerjasama dengan beberapa supplier agar mendapatkan harga beli bahan baku yang lebih mudah, sehingga bisa meminimalkan biaya produksi. Untuk rencana jangka menengah 2-5 tahun ke depan, kami berencana untuk membuka cabang di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya. Apabila memungkinkan, untuk rencana jangka panjang, kami ingin membuka cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Lalu yang terakhir ada bab tentang penutup. Demikian proposal ini kami buat, yaitu menjual produk dengan pelayanan yang memuaskan, juga kemudahan pencarian bahan baku, sehingga bisa menjual dengan harga yang menyesuaikan pasar atau terjangkau. Kami berharap produk minuman kopi semakin diminati oleh banyak orang dan masyarakat luas. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh minuman yang akan kami jual. Ada seperti Cafe Latte Hot, Cappuccino Ice, Kopi Gembira, dan banyak yang lainnya. Ada seperti juga Red Velvet, Coklat Ice, dan yang lainnya juga masih ada. Selanjutnya, sekian dari presentasi kelompok kami. Atas sebagainya juga kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.